Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengalami Damai Sejahtera yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil Allah dan membuka mata manusia supaya manusia mengetahui apa yang benar, yang baik, yang menyelamatkan, dan yang memberi damai sejahtera. Namun, kadang Yesus sedih dan prihatin dengan sikap manusia seperti yang bisa kita baca dalam Injil hari ini. Dikisahkan oleh Injil Lukas bahwa ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kata Yesus, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Ungkapan kesedihan dan keprihatinan Yesus ini didasari ketidakmampuan orang Israel untuk menangkap apa yang utama dalam hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, pada zaman dahulu suatu bangsa atau kota berusaha untuk membangun tembok tinggi guna melindungi daerah atau kota mereka. Dengan membangun tembok yang tinggi dan kuat, para penduduknya akan merasa aman dari berbebas dari berbagai gangguan yang datang dari luar, bukan hanya dari serangan binatang buas, tetapi yang terutama adalah dari serangan musuh. Upaya yang sama untuk melindungi diri dari serangan musuh dilakukan bangsa Israel. Sebab walaupun bangsa Israel sering mengalahkan musuh-musuh mereka, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa mereka aman dari incaran lawan. Untuk itulah bangsa Israel juga membangun tembok yang tinggi untuk melindungi kota-kota mereka, termasuk tembok Yerusalem. Dengan pembangunan tembok Yerusalem, umat yang diam di dalamnya merasa aman dan terlindungi. Tetapi orang-orang Israel, termasuk penduduk Yerusalem, lupa bahwa semua usaha manusia akan sia-sia tanpa bantuan dari Allah. Saudara-saudari terkasih, tembok Yerusalem memberikan perlindungan dan rasa aman. Tetapi orang Israel lupa bahwa ada yang tersembunyi dari mata mereka, yakni
damai sejahtera dari Allah. Oleh karena itu, Yesus menekankan tentang pentingnya damai sejahtera yang justru luput dari perhatian bangsa Israel, terutama penduduk kota Yerusalem. Orang-orang Israel dan kita semua tentu membutuhkan damai sejahtera. Tetapi seringkali kita lupa bahwa damai sejahtera yang kita usahakan bersifat fana dan sementara. Kita bisa jadi kaya raya, terkenal, sehat, memiliki pangkat dan jabatan, sehingga kita dapat menikmati hidup yang indah dan menyenangkan. Dan tanpa kita sadari, harta benda, kekayaan, kepandaian, kesehatan, pangkat, jabatan, dan ketenaran sering menjadi tembok yang membuat kita aman. Kita lupa bahwa kesehatan bukan segala-galanya. Orang yang sehat walafiat bisa meninggal secara tiba-tiba. Orang kaya bisa jatuh miskin dalam hitungan detik. Orang yang berkuasa bisa jatuh karena sesuatu yang sepele. Ini berarti semua yang manusia bangun dan banggakan serta seakan-akan menjadi tembok yang membuat kita merasakan damai sejahtera akan hancur dan binasa. Maka satu-satunya sumber damai sejahtera adalah Allah. Saudara-saudari terkasih, ketidakmampuan kita mengerti damai sejahtera yang sejati dikarenakan adanya sesuatu yang menutup mata kita. Sesuatu yang menutup mata kita ialah dosa. Kita tahu bahwa Amerika adalah negara dengan tingkat keamanan yang tinggi, tetapi semuanya menjadi hancur gara-gara gedung kembar pusat perdagangan dunia yang menjadi simbol perekonomian dunia dihantam pesawat yang dibajak oleh para teroris. Maka sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang bisa aman, damai, dan sejahtera tanpa kehadiran dan perlindungan Allah. Bahkan istana seorang presiden yang dijaga pasukan khusus belum tentu merasakan damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang sesungguhnya berada dalam hati kita. Damai sejahtera dialami oleh mereka yang rendah hati, bukan orang yang sombong. Damai sejahtera bisa dialami oleh orang-orang yang mau mengampuni, bukan orang-orang yang suka membenci dan menyimpan dendam. Damai sejahtera juga akan dialami orang yang suka bersyukur, bukan orang yang suka bersungut-sungut. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mengalami damai sejahtera yang datang dari Allah, atau damai sejahtera yang datang dari dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sedih dan prihatin dengan kami, para pengikut-Mu yang tidak tahu mana damai sejahtera yang sejati dan mana yang palsu. Bukalah mata hati kami, supaya kami dapat mengerti bahwa damai sejahtera yang sejati hanya kami dapatkan dari kebaikan dan rahmat-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.